Kami tidak bermaksud jahat. Melihat ekspresi wajah Fang Tianan berubah semakin cepat, mata Delta juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Mungkin kamu masih belum tahu bahwa datang dari daratan di hutan delusi ini, saja kawasan pantai yang berwarna merah ini cocok untuk sandar kapal. Apakah tempat lain tidak cocok? Tang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir Anda bisa bertanya kepada teman Anda tentang hal ini. Delta menatap langsung ke arah Fang Tianan. Meski belum bisa dipastikan, kecuali area ini, tempat lainnya benar-benar tidak cocok untuk kapal berlabuh. Fang Tianan melihat sekeliling dan berkata, tampaknya tanah merah di sini sangat istimewa. Itu wajar. Kui Mulang di sebelah Delta menjadi serius untuk sesaat. Tanah merah ini sangat menjijikkan bagi monster di Laut Ilusi. Sebagian besar monster tidak akan menyukai aroma tanah merah ini. Oh, Tang Yan berkedip saat mendengar ini. Fang Tianan juga diingatkan oleh Kui Mulang dan memperhatikan bahwa di kawasan merah ini, meskipun angin laut masih membawa bau amis yang menyengat, namun juga samar-samar bercampur dengan aura aneh, yang seolah-olah semua atribut dan energinya adalah berbeda, seperti wewangian yang ringan. Sebelumnya, Fang Tianan mengira itu karena tanaman khusus yang dekat dengan area di hutan ilusi ini. Tetapi sekarang, Fang Tianan yakin itulah alasan tanah merah di bawah kakinya. Tak heran jika kedua penggarap yang tinggal menjaga kapal tersebut, pertama, berjaga-jaga terhadap dataran pasang surut di kedua sisi kawasan merah, dan kedua, mengamati kemungkinan krisis di hutan ilusi. Apa sebenarnya tanah merah ini? Kami tidak tahu. Delta melanjutkan menjelaskan, namun, itu tercatat dalam karya klasik yang ditinggalkan oleh keluarga. Jika Anda ingin masuk ke hutan ilusi, Anda hanya dapat pilih di sini. Sebuah karya klasik dalam keluarga. Fang Tianan bertanya dengan bingung, apakah ini berarti area merah ini selalu sebesar ini? Secara kasarnya, tidak akan ada perubahan. Delta tersenyum, meski tanpa gerakan apapun, dia tetap menawan. Kalau tidak percaya, kamu bisa memindahkan tanah dari tempat lain, asalkan tahan lama, akan diasimilasi dengan tanah merah di sini. Jika itu masalahnya, mengapa area merah ini tidak bisa berasimilasi dengan dataran pasang surut hitam di kedua sisinya? Tanya Fang Tianan. Entahlah. Delta menggelengkan kepalanya, mungkin ada hubungannya dengan adanya suasana khusus di bawah tanah di kawasan ini. Selama melebihi kawasan ini, sekalipun tanah merah dipindahkan ke kawasan lain, seiring waktu, warna merah secara bertahap akan hilang. Bukankah ini berarti ada harta karun khusus yang terkubur di bawah tanah? Kai Dai, berdiri di samping Fang Tianan, berkata dengan mata berbinar. Banyak orang berpikir begitu. Delta merentangkan tangannya dan berkata, namun, menurut catatan klasik keluarga kami, pernah ada penggarap alam Kaisar Suci. Saya ingin memisahkan rahasia yang terkubur di sini. Ayo, tapi di sana tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bukan. Fang Tianan tanpa sadar mengeluarkan pedang panjang dan meletakkannya di tanah merah. Dengan pukulan yang begitu lembut, terasa sangat lembut. Lapisan permukaannya sangat lembut, seperti yang Anda lihat, seperti pantai biasa. Delta melihat tindakan Fang Tianan dan tidak peduli, tetapi setelah kedalamannya lebih dari 10 meter, tanahnya akan menjadi sangat lunak. Implikasinya adalah bahkan para penggarap asli alam Kaisar Suci hanya dapat menerobos hingga kedalaman sekitar 10 meter, dan setelah itu, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Fang Tianan tidak khawatir Delta akan menipunya tentang hal semacam ini. Setelah menyerah mencari rahasia yang tersembunyi di tanah merah, Fang Tianan merasa bahwa ketika Delta menghadapi mereka berempat, meskipun dia masih meragukan identitas mereka, sikapnya masih menunjukkan cukup bagus. Pertama, Delta masih mengkhawatirkan tingkat kekuatan Fang Tianan. Kedua, mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui Fang Tianan. Jika tidak, hanya mengandalkan poin pertama, Fang Tianan berpikir bahwa sebagai seorang praktisi yang bisa datang ke hutan ilusi untuk berlatih, Delta pasti tidak akan berpikir untuk menggunakan metode ini untuk memeras Fang Tianan dengan menyandera Tang Yan dan yang lainnya. Sederhananya, Fang Tianan menghela napas dan berkata, kami berempat benar-benar perlu menggunakan kapal Anda untuk meninggalkan hutan palsu ini. Tampaknya Anda telah setuju, tetapi, Anda bagaimana dengan kondisinya? Ketika Delta mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum penuh arti. Bagi orang pintar, perkataan Fang Tianan dapat mengungkapkan banyak informasi. Ya, saat kami bertemu Tang Yan dan yang lainnya, kami sebenarnya sangat aneh. Tahukah Anda, tidak semua orang bisa datang dan merasakan pengalaman di hutan ilusi, kata Delta, dan menatap Tang Yan sekilas, terutama kekuatan Tang Yan dan tiga lainnya,
menurut saya, sama sekali tidak mampu memenuhi standar yang dialami di hutan ilusi. Ini wajar. Ketika Tang Yan mendengar ini, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, jika bukan karena Tianan, akan sulit bagi kita bertiga untuk bertahan hidup sampai sekarang, kesulitan mereka berempat di hutan ilusi. Wajah Tang Yan masih menunjukkan sedikit kesuraman. Aku tidak bermaksud meremehkan kekuatan Tang Yan dan kalian bertiga. Delta memandang Tang Yan dengan tatapan sedikit malu, kau tahu, krisis di hutan ilusi, bahkan bagi anggota timku, adalah banyak pengorbanan telah dilakukan. Jika tidak ada penggarap dari alam Raja Suci yang menemani kita, akan ada banyak bahaya bahkan di tepi hutan ilusi. Jika sangat berbahaya, mengapa kamu masih di sini? Fang Tianan menatap Delta dengan aneh. Karena, Delta memandang Fang Tianan dan berkata dengan tenang, kita perlu datang ke sini untuk menemukan sesuatu. Ini lebih penting bagi kita daripada kehidupan. Fang Tianan dan 4 lainnya hanya bisa diam ketika mendengar ini. Dalam analisis terakhir, apakah Anda datang ke hutan ilusi untuk pelatihan atau untuk tujuan lain, Anda tetap ingin mendapatkan sesuatu. Meningkatkan kekuatan, atau mendapatkan material berharga, bisa menjadi alasannya. Terlebih lagi, hal ini masih bergantung pada apakah upaya dan imbalan yang dilakukan, serta krisis yang ada, layak untuk dilakukan. Dalam benak Fang Tianan, kilatan sosok merah melintas di dekat bunga api di dasar lembah keretakan. Namun, sejauh ini, Fang Tianan sepertinya tidak menyadari bahwa ada jejak kultivator berjubah merah di dekat kapal. Seolah merasakan keraguan di hati Fang Tianan dan lainnya, Delta tidak menjelaskan secara langsung tujuan kunjungan rombongan ke hutan ilusi. Sebaliknya, dia berbicara tentang pengalaman sekelompok orang ini. Kami sudah bersiap sepenuhnya sebelum datang ke hutan ilusi. Meski begitu, setengah dari 12 anggota tim telah berkorban sejauh ini. Ada sedikit penyesalan dalam kata-kata Delta perangkap beberapa tumbuhan alami yang tidak umum di hutan ilusi. Sejak saat itu, monster-monster di hutan. Fang Tianan mengira bahwa kultivator yang ditemuinya yang meninggal karena racun pasti meninggal tanpa tindakan pencegahan, atau tanpa tindakan pencegahan yang memadai. Mayat penggarap yang langsung ditemui memang disebabkan oleh pertarungan dengan monster tersebut. Untungnya, tujuan akhir kami telah tercapai. Pada titik ini, Delta memandang Fang Tianan dengan makna yang dalam, jadi, meskipun kami tidak bertemu kalian berempat, kami akan bersiap untuk kembali. Bahkan Xiao Mu dan Kui Mulang sangat setuju dengan nada tegas dalam kata-kata itu. Menurut apa yang Anda katakan, sepertinya Anda bersiap untuk membawa kami pergi bersama. Ada perbedaan yang cukup besar. Fang Tianan merenung sejenak dan berkata, jika anggota Anda sendiri dapat pergi dari sini, jelas tidak perlu untuk membawa kami bersamamu. Masukkan kami 4 orang luar. Setiap tim penggarap yang berpengalaman di daerah berbahaya, kecuali mereka adalah penggarap baru yang berpartisipasi, tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan ancaman bagi anggota asli. Jarang sekali ada anggota baru yang bergabung. Jika itu hanya Tang Yan dan 3 lainnya, Fang Tianan tidak perlu meragukan hal ini. Dengan keberadaan Delta, bahkan ada seorang penggarap alam Raja Suci yang belum pernah muncul. Dengan kekuatan Tang Yan dan yang lainnya, secara alami mustahil untuk menyerang Delta dan kelompoknya, memberikan ancaman. Tetapi, setelah Fang Tianan muncul, saya khawatir Delta dan yang lainnya tidak terlalu percaya diri. Apakah menurutmu berlayar di lautan ilusi akan lancar setelah memiliki kapal? Delta memutar matanya ke arah Fang Tianan dengan menawan dan berkata, kamu tahu, kita berdua ada di sini. Dalam perjalanan, aku tersesat seorang teman. Tapi, Fang Tianan melirik ke arah kapal dan berkata dengan bingung, kapal ini sepertinya tidak mengalami kerusakan apapun. Jika memang terjadi pertempuran seru di laut, tidak akan ada jejak yang tersisa di kapal tersebut. Permukaan kapal laut ini dilapisi dengan lapisan bahan khusus, iron. Pria parubaya yang berdiri di samping Delta yang semula berjaga di dekat kapal laut itu menjelaskan, kecuali jika Anda benar-benar tidak beruntung, bertemu monster laut tingkat 9, jika tidak, akan sangat sulit menyebabkan kerusakan pada kapal. Apakah ini murni karena bahan mentahnya? Fang Tianan melihatnya, sepertinya masih bingung. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menyerang kapal ini. Pria parubaya itu berkata, tetapi premisnya adalah setelah kita mengaktifkan lapisan besi di atasnya dan meluncurkan pertahanan kapal sepenuhnya. Oh, pada saat ini, tidak hanya Fang Tianan yang penasaran, tetapi bahkan Tang Yan dan 3 lainnya pun sangat terkejut. Ngomong-ngomong, inilah kenapa kami rela membiarkan kalian berempat pergi bersama. Delta tersenyum tipis, selalu memberikan perasaan menawan kepada orang-orang, dan berkata, sangat sulit mendapatkan cat besi,
meskipun sangat sulit, langka di seluruh benua. Saya dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa kecuali beberapa keluarga bangsawan, hanya ada segelintir kapal yang bisa dicat dengan aspal. Jadi, pemimpin Delta, Anda masih berasal dari keluarga yang memiliki warisan. Fang Tianan mengerutkan bibirnya. Keluarga Dai adalah salah satu keluarga berusia milenium di daratan. Xiao Mu, yang berdiri di samping Dai Erta, tampak berdebat, bukan sembarang keluarga yang memiliki kekuatan untuk datang ke hutan ilusi. Ini wajar. Fang Tianan mengangguk. Faktanya, dari apa yang didengar Fang Tianan sebelumnya, Delta menyebutkan bahwa buku klasik keluarganya mencatat informasi tentang kawasan tanah merah di hutan ilusi ini. Fang Tianan sudah menduga bahwa identitas Delta mungkin tidak sederhana. Saat ini, mendengar tentang keluarga milenium bukanlah hal yang mengejutkan. Dalam pandangan Fang Tianan, dia sama sekali tidak memahami informasi di daratan. Jadi, tidak peduli sekte, kekuatan, atau keluarga apa, di telinga Fang Tianan, itu hanyalah sebuah kekuatan. Tampaknya kekuatan yang pertama kali ditemui Fang Tianan di dunia kecil Pulau Es dan Api adalah Istana Tianxing. Dan Fang Tianan hanya ingat nama itu. Selain itu, Fang Tianan tidak dapat menebak apakah Istana Tianxing terkenal di daratan, atau tingkat kekuatan apa yang dimilikinya. Satu-satunya hal yang membingungkan Fang Tianan adalah menilai dari perlengkapan asli Joiner dan kekuatan yang dia tunjukkan, dia jauh lebih kuat daripada Xiao Mu dan orang lain yang muncul di depannya. Meskipun kekuatan Fang Tianan pada saat itu tidak luar biasa, dan visinya tidak sehebat sekarang, perasaan bahwa Joiner berasal dari kekuatan yang kuat tidak memudar sama sekali. Secara khusus, Joiner menyebutkan bahwa ayah dan kakeknya telah melampaui alam suci. Kebanggaan dan kebanggaan semacam itu jelas berbeda dengan Delta yang ditemui Fang Tianan sejauh ini. Jika Fang Tianan tidak memahaminya sebelumnya, sekarang, Fang Tianan dapat yakin bahwa kekuatan Joiner memiliki seni bela diri dan seni bela diri yang cocok untuk dilakukan oleh praktisi alam Saint King di medan gaya. Sama seperti teknik 4 simbol Fang Tianan. Memikirkan hal ini, Fang Tianan memandang Delta dengan sesuatu yang aneh di matanya. Dilihat bagaimanapun, nama keluarga berusia 1000 tahun sepertinya tidak digunakan untuk menggertak orang. Khususnya, ketika kamu berbicara tentang keluarga berusia 1000 tahun, rasa percaya diri yang tiba-tiba muncul di wajahnya membuat orang yakin bahwa keluarga seperti itu memiliki kekuatan yang besar. Dan sebagai pemimpin kelompok ini, mengapa Delta tidak berlatih seni bela diri dan seni bela diri yang sesuai setelah dipromosikan ke alam Raja Suci? Fang Tianan segera teringat Delta menyembunyikan kecanggungannya. Namun, Fang Tianan dengan cepat membantahnya lagi. Di hutan ilusi, Delta dan kelompoknya tidak menyangka akan bertemu Fang Tianan dan yang lainnya. Namun ketika Delta bertemu dengan Firefox tingkat akhir ke-8, tidak dapat dihindari bahwa dia akan dikalahkan pada sendewa pertama. Ini adalah fitur terbesar bahwa tidak ada seni bela diri dan seni bela diri yang cocok untuk praktisi di alam Raja Suci. Jika tidak, mengapa Fang Tianan, yang baru saja dipromosikan ke alam Raja Suci, mampu mengalahkan rubah api tingkat akhir ke-8? Artinya, jika kami berempat tidak mengikutimu keluar dari hutan ilusi kali ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan gelombang kultivator berikutnya untuk datang ke sini untuk berlatih? Tapi ini benar-benar berbeda dari Fang Tianan. Kata-kata yang sama, menurut pendapat Fang Tianan, memikirkan tentang apa yang disebut keluarga berusia 1000 tahun tempat Delta dilahirkan. Namun, Tang Yan menganggap bahwa kelangkaan cat besi jelas membatasi jumlah kapal yang dapat melintasi laut dari ilusi. Kamu bisa berpikir begitu. Delta mempertimbangkannya sejenak dan berkata, hutan ilusi, bagi para pembudidaya di daratan, jika mereka tidak memiliki tujuan khusus, mereka akan jarang datang ke sini untuk berlatih. Setelah dipikir-pikir, Delta pun menjelaskan secara spesifik, tingkat bahaya di sini terlalu tinggi. Jika kita hanya mencari material seperti tumbuhan dan inti monster, harga yang kita bayar akan terlalu tinggi, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Kami di sini, sekelompok orang ini mengorbankan banyak temannya hanya dengan berjalan di sekitar area luar. Implikasinya, jika ingin mendapatkan material yang lebih berharga, Anda harus memasuki area hutan ilusi yang lebih dalam. Dengan cara ini, persyaratan kekuatan praktisi berpengalaman menjadi lebih ketat. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya, cat besi di kapal ini ada hubungannya dengan mengundang kita, dan mengapa? Stimulasi cat besi semacam ini perlu mengandalkan energi konsepsi artistik yang dirasakan oleh para praktisi Saint King Realm. Delta memandang Fang Tianan dan berkata, bagaimanapun, perjalanan kita melintasi lautan ilusi adalah relatif panjang.
Jika bermanfaat bagi semua orang untuk memiliki satu lagi penggarap alam Raja Suci di antara anggota kelompok. Apakah Anda memerlukan energi konsepsi artistik yang dapat dipahami oleh seorang kultivator alam Raja Suci? Mulut Tang Yan menunjukkan sedikit keanehan. Kemudian, mengikuti tatapan Delta, dia menatap Fang Tianan, dengan tatapan agak ingin tahu di matanya. Baiklah, Fang Tianan tersenyum dan berkata, saya baru saja membuat terobosan. Tidak heran, Tang Yan memutar matanya ke arah Fang Tianan dengan marah. Bahkan Kai Dai dan Zhang Bichen memandang Fang Tianan dengan heran, dengan senyum penuh arti di wajah mereka. Delta juga menunjukkan sedikit keterkejutan setelah mendengar kata-kata Tang Yan. Bahkan kejutan ini pun tergantikan oleh sendewa keraguan dan ketakutan dalam sekejap. Delta tahu betul bahwa ada perbedaan mendasar antara kultivator Saint King Realm seperti Fang Tianan dan dia. Tang Yan, Kai Dai, dan Zhang Bichen secara alami memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang alam kesucian, berkat penjelasan Fang Tianan dan wawasan mereka yang terus-menerus selama ini. Terutama setelah Tang Yan dan Kai Dai berhasil maju ke tahap akhir Saint Realm, kesadaran ini menjadi lebih pribadi. Namun, keberadaan alam Raja Suci, apakah itu Tang Yan, Kai Dai, atau Zhang Bichen, hanya dapat dirasakan dari monster tingkat 8. Itulah penampakan medan gaya dan peningkatan momentum. Selain itu, Tang Yan dan yang lainnya jarang bertarung melawan monster tingkat 8. Begitu dia bertemu monster tingkat 8, Fang Tianan hampir selalu bertarung sendirian, baik untuk mengalihkannya, atau bertarung beberapa kali dan kemudian segera melarikan diri. Fang Tianan kadang-kadang mampu membasmi beberapa monster tingkat 8 ketika dia berada di tahap akhir Saint Realm. Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan. Selain itu, mereka semua adalah monster tingkat 8 yang telah memahami konsep artistik kayu. Adapun kompetisi di medan gaya, serta seni bela diri dan seni bela diri yang digunakan untuk bertarung di medan gaya, Tang Yan dan yang lainnya belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Tang Yan dan 3 gadis lainnya, promosi Fang Tianan menjadi kultivator alam Raja Suci telah meningkatkan efektivitas pertempuran di antara mereka berempat, cukup untuk bersaing dengan anggota tim berpengalaman yang dipimpin oleh Delta, hanya duduk sejajar. Jika tidak, kekuatan Saint King Realm Delta justru akan memberikan tekanan besar pada mereka bertiga. Begitu Delta berbalik melawannya, Tang Yan dan kelompoknya bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Kalau begitu, kami berempat akan merepotkan kalian semua selanjutnya. Setelah Fang Tianan berpikir sejenak, dia tidak meragukan kebohongan dalam kata-kata Delta. Namun, bagaimanapun juga, bisa meninggalkan hutan ilusi tepat waktu dan menuju ke daratan sesegera mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Fang Tianan. Terlebih lagi, binatang bertanduk kecil yang tersembunyi di lumpur hitam di dataran laut ini memiliki kekuatan serangan energi murni. Hal ini telah memberikan kesan yang sangat mendalam pada Fang Tianan. Siapa tahu, monster macam apa yang tersembunyi di tanah hitam ini. Nah, di kawasan tanah merah ini memang ada kapal yang hanya berisi Delta dan rombongan. Bisa dibilang Delta yang mengusulkannya. Syarat bagi Fang Tianan dan 4 orang lainnya untuk menemaninya. Fang Tianan tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, tolong undang beberapa orang untuk naik ke kapal. Setelah mengatakan itu, Delta juga memberi isyarat undangan kepada Fang Tianan dan 4 lainnya. Sekarang, Fang Tianan tercengang. Apa kalian berempat ada urusan lain? Tanya Delta dengan sedikit kebingungan. Fang Tianan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya hanya ingin tahu. Apakah semua anggota tim Anda benar-benar ada di sini? Sepertinya tidak ada cara untuk menyembunyikannya darimu. Mendengar ini, Delta saling berpandangan dengan Xiao Mu dan Kui Mulang, dan berkata, kami memang punya teman, tapi menurut rencana, itu akan terjadi, segera. Cepatlah, dia akan datang. Itu bagus. Fang Tianan mengangguk, menunjuk ke Tang Yan dan 2 lainnya, dan mulai menaiki kapal. Mengikuti tindakan Fang Tianan dan yang lainnya, kedua pembudidaya yang berjaga di dekat kapal juga datang ke kapal dan memimpin 4 Fang Tianan dan mengatur 4 ruangan. Untuk ukuran kapal, apalagi 4 orang lagi, tambahan 400 orang pun bisa ditampung sepenuhnya. Lingkungan di kapal ini sangat bagus. Tang Yan mengamati dan menghela nafas. Keluarga berusia 1000 tahun memang kaya akan sumber daya keuangan. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan sumber daya keuangan. Pria parubaya yang memimpin tim menjelaskan, di benua saat ini, sangat sulit untuk menemukan material besi dan baja baru, dari level ini semuanya adalah sisa dari beberapa tahun yang lalu. Fang Tianan mengangguk,
ini bisa dianggap sebagai warisan keluarga yang telah diwariskan sejak lama. Itu wajar. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, jika nona muda kita tidak mengoperasikan kapal ini secara pribadi, akan sangat sulit bagi pembudidaya lain untuk memulai kapal ini. Hah, Fang Tianan bergumam, mungkinkah ada hal lain yang tidak dia mengerti? 4 kamar Fang Tianan semuanya berada di lantai yang sama di kabin, dan bersebelahan. Tang Yan dan 2 lainnya mengangguk puas. Setidaknya Delta tidak berniat memisahkan mereka berempat. Di mata Tang Yan dan yang lainnya, apakah mereka berada di hutan ilusi atau di kapal, yang terpenting adalah mereka berempat bisa tetap bersama. Namun, kapal ini juga terlalu besar. Dibandingkan dengan kapal bintang di Istana Bintang kita, levelnya tidak sama. Tentu saja, tidak mungkin bagi Tang Yan dan 3 lainnya untuk menaiki kapal dan kemudian mulai beristirahat. Semua berkumpul di kamar Fang Tianan. Tianan, menurutmu begitu? Bukan hanya kapal luar angkasa di Istana Bintangmu. Bukankah kapal dari Sekte Tianzu kita sama? Zhang Bichen juga tersenyum pahit dan berkata, rasanya hanya sedikit dari kita yang tiba-tiba tiba di dunia baru di luar sana imajinasi kita. Baiklah, Fang Tianan berkata, sejujurnya, kita baru saja tiba di dunia yang benar-benar baru. Itu benar. Kaidai mengangguk dan bertanya, Tianan, kapan kamu maju ke alam Raja Suci? Ini adalah orang pertama di benua kita yang menerobos batasan alam Grandmaster sejak zaman kuno. Praktisi, aku belum mengucapkan selamat padamu. Tidak perlu memberi selamat. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, selama Anda bekerja keras, ada peluang di benua ini. Terlebih lagi, tidak ada dari kita yang tahu status seperti apa para penggarap alam Raja Suci di benua ini, masuk. Apa status mereka di antara semua kultivator? Di antara kelompok Delta yang kita temui, ada 2 kultivator di alam Raja Suci. 2. Tang Yan tercengang. Dia sudah ada di sini. Fang Tianan sepertinya merasakan sesuatu dan melihat kembali ke pantai. Pada saat ini, seorang pria tua berjubah merah dengan cepat datang ke sisi Delta dan mereka bertiga, setelah bertukar kata satu sama lain, dia segera naik ke kapal. Ayo pergi. Karena tempat tinggal sementara kita sudah diatur, sekarang waktunya keluar dan berdiskusi dengan mereka tentang masalah berlayar di laut, kata Fang Tianan, lalu berdiri. Sepanjang perjalanan, Fang Tianan dan Tang Yan saling berkomunikasi tentang apa yang terjadi setelah kedua pihak berpisah. Karena mereka tidak menganggap hutan ilusi terletak di sebuah pulau, Tang Yan juga secara singkat menganalisis beberapa kesalahan dalam percakapan sebelumnya dengan Delta. Jika memungkinkan, Tang Yan dan yang lainnya tentu saja tidak mau membiarkan orang lain mengetahuinya mereka berempat berasal dari benua lain di mana warisan para penggarap terputus. Fang Tianan menjelaskan bahwa alasan dia bertemu Delta dan kelompoknya adalah karena mereka bertemu Delta dan Tang Yan sebelum mereka bertemu, yang menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Mengenai keberadaan Feng Su, Fang Tianan berpikir lebih baik tidak mengetahui tentang Tang Yan dan 3 gadis lainnya untuk saat ini. Sebaliknya, itu adalah bunga api. Jika Delta menyebutkannya, Fang Tianan tidak akan menyembunyikannya terlalu banyak. Karena Fang Tianan dan 4 orang lainnya telah resmi menaiki kapal Delta, kedua pihak juga melakukan perkenalan singkat di aula. Selain Delta, Xiao Mu, dan Kui Mulang, ada 2 kultivator lain yang awalnya tinggal di dekat kapal untuk berjaga-jaga. Pria parubaya itu berada di puncak Saint Realm memanggilnya. Dia adalah pamanmu, dan yang lainnya lebih muda dan berada di tahap tengah Saint Realm, bernama Wang Wu. Yang paling menarik perhatian Fang Tianan adalah bahwa lelaki tua yang mengenakan jubah merah, menurut pendapat Fang Tianan, sudah cukup tua untuk dibandingkan dengan Master Aula Utama Istana Bintang, namun, bagi seorang kultivator alam Raja Suci, aktif di permukaan, dia tampak usianya jelas berbeda dengan kenyataan. Faktanya, ini bukan hanya seorang kultivator di alam Raja Suci, tetapi juga ketika seorang kultivator mencapai tingkat komunikasi dengan 3 dantian di dalam tubuh dan maju ke alam suci, penampilannya dapat membuat beberapa perubahan halus. Yang paling menarik perhatian Fang Tianan adalah bahwa lelaki tua yang mengenakan jubah merah, menurut pendapat Fang Tianan, sudah cukup tua untuk dibandingkan dengan Master Aula Utama Istana Bintang, namun, bagi seorang kultivator alam Raja Suci, aktif di permukaan, dia tampak usianya jelas berbeda dengan kenyataan. Faktanya, ini bukan hanya seorang kultivator di alam Raja Suci, tetapi juga ketika seorang kultivator mencapai tingkat komunikasi dengan 3 dantian di dalam tubuh dan maju ke alam suci, penampilannya dapat membuat beberapa perubahan halus. Dalam pandangan Fang Tianan, terlihat jelas bahwa kupu-kupu warna-warni dari klan Ibel memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan manusia yang membudidayakannya.
Bahkan jika Tang Yan dan Zhang Bichen mampu maju ke tingkat master di lingkungan seperti tanah yang ditinggalkan oleh dewa, mereka tetap mempertahankan penampilan awet muda dan cantik mereka. Tentu saja, mereka sangat berbakat dan mencapai tingkat master di usia yang sangat muda. Karena lingkungan. Namun, usia tersebut masih relatif, sangat muda. Sama seperti Fang Tianan sendiri, mampu menjadi seorang kultivator Saint Realm pada usia lebih dari 20 tahun telah memecahkan rekor kultivator Grandmaster Realm termuda dalam sejarah Star Palace sebelum Fang Tianan datang ke Star Palace. Tang Yan seandainya dia sudah menjadi penguasa aula ketiga, dan wajar jika dia berusia lebih dari 10 atau 20 tahun lebih tua dari Fang Tianan. Tentu saja, jika Tang Yan telah menghabiskan 50 atau 60 tahun sebelum maju ke ranah Grandmaster, bahkan jika dia membuat beberapa penyesuaian pada penampilannya setelah menjadi ranah Grandmaster, saya khawatir dia akan sama dengan Direktur Xing Xingqian dari Aula keempat istana tampak seperti wanita parubaya. Hal ini tidak mengecualikan beberapa praktisi. Anda sama sekali tidak peduli dengan penampilan Anda. Sama seperti penguasa Istana Bintang, dia memberi kesan bahwa dia tidak menggunakan elemen palsu apapun untuk menyempurnakan penampilannya. Fang Tianan mengira hanya beberapa kultivator wanita yang akan seperti ini. Orang tua berjubah merah di depan Fang Tianan lebih kuat dari Fang Tianan dalam hal kekuatan. Fang Tianan menyimpulkan bahwa meskipun pihak lain belum maju ke tahap akhir alam Raja Suci, dia masih memiliki alam tahap tengah alam Raja Suci. Ini Dai Yan, Penatua Yan. Delta menunjuk ke arah orang tua itu. Dia memperkenalkan, sekarang kita bisa datang ke hutan ilusi untuk merasakannya, kepercayaan terbesar kita adalah Penatua Yan. Dalam wacana, rasa hormat Delta terhadap Penatua Dai Yan. Itu hampir tertulis di wajahnya. Tetapi, bahkan aura yang terpancar dari Dai Yan sudah cukup menarik perhatian Fang Tianan dan yang lainnya. Fang Tianan mengangguk ringan ke pihak lain dan memperkenalkan dirinya berempat. Tang Yan dan tiga lainnya juga bertindak dengan sangat hormat. Fang Tianan tidak bertanya mengapa Penatua Dai Yan muncul sendirian di akhir. Dai Erta dan kelompoknya juga memiliki pemahaman yang sangat diam-diam dan tidak menyebutkan pertemuan di dasar lembah keretakan. Karena Fang Xiaoyou juga telah menaiki kapal keluarga Dai kami, saya berharap Fang Xiaoyou akan memberikan dukungan penuhnya dalam beberapa hari ke depan. Kata-kata Penatua Dai Yan sepertinya ditujukan kepada Fang Tianan, dengan cara ini, yang juga dapat memastikan pelayaran kita berikutnya lebih aman. Seharusnya begitu. Fang Tianan mengangguk. Kemudian, Xiao Mu, Wang Wu, dan yang lainnya yang berwajah bayi memimpin, memberi isyarat kepada Delta, dan pergi. Segera setelah itu, Mu Daoben, seorang pria dari Zhongnan, juga berjalan ke bawah kabin, sementara orang-orang lainnya masih berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, Fang Tianan dapat merasakan bahwa selama periode komunikasi antara semua orang, kapal perlahan mulai berlayar keluar pulau di hutan ilusi dan memasuki laut ilusi. Namun, pada saat itulah Fang Tianan sedikit mengernyit. Aku melirik ketiga wanita Tang Yan di sampingku, dan sepertinya ketiga wanita itu juga memiliki ekspresi agak bingung di wajah mereka. Kalian berempat, jangan kaget. Kapal-kapal saat ini belum benar-benar berlayar. Delta menjelaskan setelah menyadari keraguan Fang Tianan dan yang lainnya, karena di wilayah laut dekat hutan palsu, pada dasarnya tidak ada kapal. Monster kuat muncul, jadi kapal hanya berlayar normal, dan pamanmu hanya perlu mengontrol arah pelayaran. Oh, Fang Tianan mengangguk. Nanti, setelah Xiaomu dan aku menyiapkan makanan, ayo isi perut kita dulu. Lalu, aku akan membawamu ke ruang kendali kabin. Delta tersenyum pada Fang Tianan. Mendengar ini, Fang Tianan merasa sedikit lega. Jika tidak, hanya mengandalkan kecepatan berlayar kapal saat ini, belum lagi melintasi laut ilusi menuju daratan, diperkirakan akan memakan banyak waktu untuk berlayar keluar kawasan laut dekat hutan, dari ilusi. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Xiaomu untuk menyajikan makanan mewah. Baik itu daging monster atau bumbu dan sayuran, semuanya tersedia. Ada sekitar 20 piring yang diletakkan di atas meja makan panjang. Karena kapal berlayar sangat lancar, tidak terlalu banyak gundukan. Kalau begitu, apakah kita tidak sopan? Fang Tianan dan 4 orang lainnya melihat hidangan di depan mereka. Tepatnya, sudah hampir 2 tahun sejak mereka makan, normal. Di lorong luar angkasa, atau berlatih di hutan ilusi, bagaimana bisa ada waktu untuk memperhatikan masalah makan? Apapun jenis makanannya, selama hanya dipanggang atau sekadar dikonsumsi untuk memuaskan rasa lapar, seseorang tidak akan dengan sengaja menyisihkan waktu dan tenaga untuk makanan tersebut. Sebaliknya, Delta dan kelompoknya lebih memperhatikan etika saat makan.
Hal ini mengingatkan Fang Tianan bahwa keluarga Dai adalah keluarga berusia 1000 tahun di daratan. Lambat laun, Fang Tianan merasa sedikit malu. Dia sendirian di meja makan, dan perilakunya sedikit berubah, dan dia sedikit menahan diri. Sekarang dia satu-satunya wanita di tim Delta. Baik Dai Yan maupun Kui Mulang mengeluarkan minuman dari tas penyimpanan mereka. Ketika Fang Tianan melihatnya, matanya berbinar dan dia hanya meminum beberapa teguk. Oleh karena itu, Kui Mulang sedikit terkejut dengan mengatakan bahwa Fang Tianan tidak terlihat seperti orang besar. Nampaknya di mata Kui Mulang, laki-laki seharusnya minum dengan gembira. Fang Tianan tersenyum dan meminum beberapa gelas lagi. Rasanya memang enak, dengan sedikit rasa manis di rasa yang menyegarkan. Ini hartaku, minuman hijau dan merah berusia seabad. Kui Mulang berkata sambil tersenyum, jika bukan karena kali ini, aku berhasil kembali dari hutan ilusi, aku tidak akan rela melakukannya, meminumnya. Ketika Dai Yan melihat Kui Mulang mengeluarkan anggurnya, dia segera mengambil banyak anggur itu, yang dengan jelas menunjukkan betapa luar biasa King Hong Lei yang berusia seabad ini. Tentu saja, setelah makan, suasana antara kelompok Fang Tianan dan Delta menjadi lebih harmonis. Bahkan bagi keluarga Dai, status Delta adalah sebagai wanita tertua dalam garis keturunan langsung. Inilah sebabnya Muda Omu memanggil Delta Miss. Karena Muda Omu sendiri adalah pengawal keluarga Dai. Kui Mulang, Xiao Mu, dan Wang Wu adalah praktisi yang disewa oleh keluarga Dai untuk berpartisipasi dalam pengalaman di hutan palsu ini. Mereka bertiga bernama Delta, dan Dai lah yang memimpin tim. Sebaliknya, itu adalah Dai Yan. Sebelumnya, Fang Tianan salah mengira bahwa dia akan menjadi sesepuh dari kerabat Delta. Namun, menurut perkenalan Delta, nama keluarga Dai Yan sebelumnya bukanlah Dai. Setelah bergabung dengan keluarga Dai, dia dilatih dengan cermat oleh para tetua keluarga Dai, dan kemudian dia memiliki nama keluarga Dai. Dalam pandangan Fang Tianan, identitas Dai Yan lebih seperti peran pengurus rumah tangga keluarga Dai. Namun, di antara semua orang yang menemaninya, Delta memiliki kepercayaan tertinggi pada Dai Yan. Jika tidak, pikir Fang Tianan, dia tidak akan mengirim Dai Yan untuk mendapatkan hal-hal paling penting ketika dia berada di dasar lembah keretakan. Pertama, kekuatan Dai Yan adalah yang tertinggi di antara semua anggota dalam satu aspek. Kedua, Dai Yan bukannya tanpa Dai Yan, yang merupakan orang kepercayaan dekat keluarga Dai. Fang Tianan bahkan berpikir ada alasan mengapa kedua anggota yang tersisa untuk menjaga kapal adalah Wang Wu dan Muda Omu. Kita tidak bisa menaruh semua harapan kita untuk kembali ke daratan pada para petani yang kita pekerjakan, bukan? Fang Tianan tidak meragukan bahwa Delta berasal dari keluarga Dai, sebuah keluarga dengan sejarah 1000 tahun. Tentu saja, kalau dilihat dari keadaan Delta ketika dia berada di dasar celah lembah, itu jelas mustahil. Sebaliknya, setelah menaiki kapal keluarga Dai, sikap Delta dalam berurusan dengan orang lain, serta gaya aristokrat yang secara tidak sengaja dia ungkapkan dalam detail tindakannya, membuat Fang Tianan agak yakin bahwa keluarga Dai adalah keluarga yang cukup baik, banyak warisan. Selain itu, kemunculan Dai Yan juga membuat Fang Tianan sedikit lebih berhati-hati. Jika hanya ada satu kultivator Saint King Realm awal seperti Delta di seluruh kapal, saya khawatir Fang Tianan dan 4 lainnya tidak akan diizinkan naik ke kapal dengan lancar, bukan? Bahkan jika Delta dan partainya membutuhkan bantuan Fang Tianan, mereka tidak akan membiarkan seseorang yang lebih kuat dari dirinya mengancam mereka tanpa curiga. Ini seperti jika Fang Tianan tidak maju ke alam Saint King, mustahil baginya untuk membiarkan Tang Yan dan yang lainnya menaiki kapal menara Del bersamanya. Sementara Fang Tianan dan yang lainnya terus-menerus mengumpulkan dan menganalisis informasi Delta, Delta dan kelompoknya juga secara kasar mengetahui tentang Fang Tianan dan yang lainnya melalui kata-kata. Jelas sekali, Fang Tianan, sebagai satu-satunya laki-laki di antara keempatnya, memiliki kekuatan paling kuat, dan samar-samar merupakan orang yang dapat membuat keputusan penting di antara keempatnya. Kecanggihan Tang Yan dan kurangnya perencanaan Kai Dai. Meskipun keduanya berada di tahap akhir Saint Realm, mereka cukup untuk menarik perhatian Delta dan yang lainnya. Namun, Zhang Bichen, yang terlemah, berkinerja tidak lebih buruk dari Tang Yan. Delta dan yang lainnya sangat terkejut. Tentu saja, yang paling penting adalah Fang Tianan dan yang lainnya tidak pernah menyebutkan kekuatan mereka. Tampaknya kemunculan Fang Tianan dan 4 orang lainnya sepertinya datang ke hutan ilusi begitu saja. Jika Delta dan yang lainnya mendiskusikan masalah pelatihan di hutan ilusi, Tang Yan dan yang lainnya akan dengan mudah bergabung. Entah itu krisis di hutan ilusi atau pengetahuan tentang monster, mereka tidak lebih lemah dari keluarga Dai. Namun,
Jika menyangkut hal-hal di luar hutan ilusi, Tang Yan dan tiga lainnya secara alami akan tutup mulut, meninggalkan Fang Tianan sendirian untuk bernegosiasi. Oleh karena itu, Delta dan yang lainnya juga sampai pada banyak kesimpulan tentang Fang Tianan dan yang lainnya. Salah satunya adalah keempat Fang Tianan telah berlatih di hutan ilusi lebih lama daripada keluarga Dai. Kemudian, setelah semua sindiran, anggota keluarga Dai juga memahami bahwa keempat Fang Tianan juga telah mengorbankan teman mereka. Lagi pula, ketika keempat Fang Tianan berbicara tentang orang-orang seperti Ling Feng, kepala aula utama Istana Bintang, dan Master Klan Yuntian dari Sekte Tianzu, tidak peduli kesedihan dalam ekspresi atau nada suaranya, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Kedua, keempat orang Fang Tianan jelas tidak datang langsung ke hutan ilusi dengan perahu dari arah daratan. Hal ini dapat ditebak hanya dari reaksi Fang Tianan dan keempat orangnya terhadap kapal setelah mereka menaiki kapal, serta kurangnya pemahaman mereka terhadap daratan. Delta dan yang lainnya sedikit curiga apakah Fang Tianan dan rombongannya datang langsung ke hutan ilusi dari sebuah pulau di laut. Selain itu, orang-orang seperti Fang Tianan belum memiliki kontak yang terlalu mendalam dengan situasi di daratan. Ini juga merupakan hasil dari bimbingan yang disengaja oleh Fang Tianan selama pertukaran. Bagaimanapun, ketidaktahuan Fang Tianan tentang berbagai hal di daratan adalah benar dan tidak dapat disembunyikan. Jadi, menurut Fang Tianan, karena pulau seperti hutan ilusi pun ada, pasti ada pulau lain yang mirip dengan hutan ilusi di dunia ini, dan yang hidup di sana bukanlah monster, melainkan sekelompok kecil manusia praktisi. Setelah makan selesai, atau sampai Fang Tianan dan rombongannya berdiri di atas perahu dan tidak dapat melihat dengan jelas pulau di hutan ilusi, Delta berdiri, mengangguk kepada Fang Tianan dan yang lainnya, lalu mengatur Tang Yansan orang-orang, kembali ke kamar akomodasi Anda untuk beristirahat. Fang Tianan tetap tinggal dan secara alami pergi ke kabin kendali kapal. Yang menemaninya adalah Penatuaian dari keluarga Dai. Ketiga orang ini juga merupakan kultivator Saint King Realm di kapal. Fang Tianan mengikuti Delta dan Penatuaian tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Mereka bertiga turun jauh ke bawah, hampir memasuki bagian bawah kapal. Besarnya ukuran seluruh kapal saat ini menunjukkan kekosongan karena kekurangan personel. Ketika Fang Tianan memikirkannya, bahkan kapal luar angkasa biasa di Istana Bintang akan tampak sangat kosong jika ada ratusan orang di dalamnya. Saat ini, hanya ada 10 anggota di kapal keluarga Dai, tanpa persahabatan di sekitarku, aku merasa sedikit kesepian. Apakah karena Delta dan kelompoknya tahu bahwa perjalanan ke hutan palsu akan penuh bahaya, jadi mereka tidak mengirim lebih banyak anggota kru untuk menemani mereka? Fang Tianan merenung, jika tidak, dengan keluarga Dai seperti ini dengan latar belakang keluarga berusia 1000 tahun, kamu bahkan tidak bisa mengatur pelayan di kapal, kan? Delta, yang berjalan di depan mereka bertiga, tidak berniat menjelaskan, dan Fang Tianan tidak bisa bertanya lagi. Ketika sosok muda umum muncul di hadapan Fang Tianan akhirnya melihat kabin kendali paling kritis di seluruh kapal. Yang membuat Fang Tianan sedikit aneh adalah sisi kabin kendali secara alami menghadap ke wilayah laut tempat kapal melaju. Namun, 3 sisi sisanya dilapisi dengan bahan yang sama dengan lapisan luar kapal. Ketika Fang Tianan mendekati kabin kendali, bahan cat ini membuat Fang Tianan merasa lebih halus daripada cat di bagian luar kapal. Pamanmu, bagaimana situasinya? Delta bertanya lebih dulu. Nona, semuanya normal. Kata-kata muda umum sangat tenang, seolah-olah kapal itu tidak sedang berlayar di lautan ilusi yang berbahaya saat ini. Tapi, selanjutnya, kita harus merepotkan Penatuaian dan Nona. Haha, benar, Penatuaian berkata dengan senyum tipis di sampingnya, apakah kita hampir memasuki laut ilusi yang sebenarnya? Ya, muda umum mengangguk dengan hati-hati. Sebaliknya, Fang Tianan, yang berdiri di paling belakang, bertanya dengan bingung mungkinkah laut yang kita lalui sekarang bukanlah laut ilusi. Wilayah laut dari daratan hingga hutan palsu disebut laut palsu. Delta menjelaskan, namun, tidak semua tempat di seluruh laut palsu sangat berbahaya. Fang Tianan hanya bisa mengangguk sedikit. Sama seperti hutan ilusi yang jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya, tetapi tidak semua tempat di seluruh hutan ilusi adalah tempat di mana para praktisi tidak dapat menginjakan kaki. Cakupan laut ilusi jauh lebih luas dibandingkan dengan hutan ilusi. Dari ekspresi serius Penatua Delta dan Dai Yan, Fang Tianan berpikir bahwa perjalanan selanjutnya adalah awal dari mengalami laut ilusi yang sebenarnya. Batang. Sederhananya, pulau tempat hutan ilusi berada, karena alasannya sendiri, membuat kedalaman air laut di wilayah laut sekitarnya tidak begitu besar.
Lanjut Delta, jadi, kalaupun ada adalah monster di area ini, mereka tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kapal kita, pada dasarnya tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan saat berlayar di sekitar area ini. Delta berhenti dan berkata, setelah kita masuk jauh ke dalam laut ilusi, monster di laut belum tentu lebih lemah dari monster di hutan ilusi. Pada saat itu, bahkan jika kita mengaktifkan energi pertahanan bahan besi mungkin tidak 100% lengkap. Penatua Daiyan di samping melihat ekspresi serius Fang Tianan dan menghela nafas secara khusus bagi kami para kultivator manusia, meskipun tempat-tempat berbahaya di daratan sangat berbahaya, mereka masih cocok untuk kami para kultivator manusia. Orang tersebut juga tinggal di daratan dan sudah siap mental sampai batas tertentu, tapi tempat paling berbahaya adalah monster yang ada di lautan luas. Untuk krisis apapun, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Fang Tianan tahu betul bahwa menurut perkataan Penatua Daerta dan Daiyan, mereka adalah kultivator di daratan. Saya tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang monster di laut. Pada analisis terakhir, saya adalah seorang kultivator manusia. Tidak ada cara untuk bertahan hidup di laut dalam. Bahkan jika Anda adalah seorang kultivator alam Saint King, Anda bisa tinggal di laut untuk waktu yang singkat, tetapi tidak ada cara untuk menjadi seperti ikan yang berenang. Selalu hidup di laut. Keterbatasan lingkungan hidup juga mengarah pada fakta bahwa meskipun manusia pembudidaya mengetahui lebih banyak tentang monster di laut, namun ini masih merupakan hal yang mudah dan memiliki keterbatasan yang besar. Saya rasa saya mengerti sedikit apa yang perlu saya perhatikan dalam perjalanan yang akan datang. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai dari sekarang. Kita harus mengaktifkan energi pertahanan dari bahan besi. Petik 2. Ini sementara, kita masih harus menunggu. Delta menggelengkan kepalanya dan berkata, sesuatu yang di luar dugaan Fang Tianan. Jika memungkinkan, kami hanya bisa berharap untuk mengaktifkan pertahanan material besi Li selambat mungkin. Oh, Fang Tianan tertegun dan bertanya, mengapa demikian? Mungkinkah pertahanan bahan besi ini memiliki batasan khusus? Jika tidak, Fang Tianan benar-benar tidak tahu mengapa energi pertahanan seperti bahan besi Li ada, dan mengapa tidak diaktifkan sesegera mungkin untuk memastikan keamanan kapal. Itu karena, meskipun material besi Li sangat istimewa, kondisi aktivasi jangka panjangnya mengharuskan praktisi di tingkat Saint King untuk terus-menerus mengangkut energi. Selain itu, material besi Li akan mengikuti eksitasi dalam waktu lama yang secara bertahap akan mengurangi energinya, energi pertahanan. Penatua Daiyan menjelaskan, jadi, untuk monster laut biasa yang kekuatannya lebih rendah dari level ke-7, jika pertahanan bahan besi Li tiba-tiba diaktifkan, energi sebenarnya sia-sia. Ya, Fang Tianan agak mengerti setelah mendengar ini. Di kapal keluarga Dai, ada 3 praktisi alam Saint King, termasuk Fang Tianan. Meskipun kapal tersebut tidak memiliki material Li Tai, tidak akan ada banyak bahaya jika bertemu monster laut di bawah level ke-7. Selama keamanan kapal secara keseluruhan dapat terjamin, bahkan jika monster muncul, sebagai kultivator alam Raja Suci, dia dapat menyebarkan momentumnya untuk melindungi keselamatan anggota di kapal. Fang Tianan bahkan berpikir bahwa para pembudidaya di puncak alam suci seperti Mudaomu dan Kui Mulang bisa naik ke geladak dan menghadapi monster di laut ketika mereka dikejar monster, bertarunglah. Bagaimanapun, para praktisi di alam suci juga bisa terbang di udara. Biarpun kamu terbang ke laut, kamu akan menghabiskan energi di tubuhmu dan harus melawan monster di laut. Itu tidak akan bertahan lama, tapi bagaimanapun juga itu adalah kekuatan tempur, bukan? Saat kita berada di tanah yang ditinggalkan para dewa, bukankah kapal luar angkasa Istana Bintang dijaga oleh 3 diaken Istana Bintang? Terus terang, hanya ketika menghadapi serangan monster laut level 8 atau bahkan lebih dari 8, energi pertahanan material besi di kapal akan segera diaktifkan untuk menjamin keamanan kapal kekuatan dalam pertempuran, masih para penggarap alam Raja Suci di kapal. Tidak heran, di antara tim tempat Anda datang untuk berlatih di hutan ilusi, akan ada 2 pembudidaya alam Raja Suci. Fang Tianan mengangguk sedikit ke arah Penatua Daerta dan Daiyan. 1 orang harus bertanggung jawab untuk mengaktifkan material Liairen untuk menjaga keamanan kapal saat menghadapi krisis, orang lain secara alami bertanggung jawab untuk melawan monster. Setelah memikirkan hal ini, Fang Tianan tiba-tiba mengerti mengapa Delta dengan tegas menghentikan konflik antara keduanya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator alam Raja Suci, dan malah mengundang Fang Tianan ke kapal. Karena Tuan Fang, Anda sudah mengetahui situasi saat ini, maka izinkan saya dan Tuan Fang
pelayan lama saya, bertanggung jawab atas navigasi di kabin. Penatua Daiyan pertama-tama menunjuk ke Delta di Fang Tianan dan berkata, sedangkan Nona, Anda boleh pergi dan istirahat dulu. Setelah kemungkinan krisis berlalu, Nona akan menggantikan salah satu dari kami. Elder Yan, kamu sebaiknya pergi dan istirahat dulu. Delta merenung sejenak, lalu menyarankan seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak, Penatua Daiyan berkata dengan tegas, Nona, Anda harus istirahat dulu. Di sisi lain, Fang Tianan yang berada di seberang sedikit terkejut mengapa mereka berdua berdebat tentang siapa yang boleh istirahat dulu. Dari sudut pandang Fang Tianan, tidak peduli siapa yang istirahat dulu, bukankah sama saja? Pokoknya, pengoperasian di ruang kendali kapal dilakukan secara bergiliran. Sama sekali tidak ada bedanya siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang terakhir. Namun, setelah melihat ekspresi wajah Penatua Delta dan Daiyan menjadi semakin serius, Fang Tianan menggerakkan sudut mulutnya dan menjadi curiga. Namun, tidak peduli seberapa keras Fang Tianan mencoba menebak, semuanya sia-sia. Fang Tianan hanya bisa menyerah begitu saja. Hasil akhirnya adalah atas desakan Delta, Penatua Daiyan meninggalkan kabin kendali kapal terlebih dahulu. Saya berkata, Ketua Tim Dai, apa yang menyebabkan masalah di sini? Fang Tianan melihat ke belakang Penatua Yan dan berkata tanpa daya, mengapa saya merasa bahwa orang-orang yang tinggal di belakang tampaknya menderita kerugian? Aku membuatmu tertawa. Delta tampak lega setelah membuat keputusan, dan berkata kepada Fang Tianan sambil tersenyum, ini sebenarnya tentang beberapa masalah pribadi keluarga Dai kami. Untuk Tuan Fang, Anda dapat yakin bahwa kapanpun Tuan Fang merasa lelah, Penatua Yan secara alami akan mengambil alih pekerjaan Anda. Baiklah kalau begitu. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, dan untuk sesaat, dia hanya bisa melihat ke arah kapal. Sebab, hanya ada Fang Tianan dan Delta yang berada di kabin kendali kapal. Namun seiring berjalannya waktu, lokasi pelayaran kapal perlahan-lahan merambah ke kedalaman laut ilusi dan delta komunikasi di antara mereka. Karena Fang Tianan memimpin Tang Yan dan yang lainnya ke kapal bersama-sama, apapun yang terjadi, dia pasti berharap pelayaran ini aman. Delta bertanggung jawab atas pengoperasian jalur kapal dan beberapa kemungkinan krisis di laut mendatang. Energi spiritual Fang Tianan terus-menerus menjelajahi sisi kapal dan melihat ke belakang. Secara relatif, terlepas dari arah yang perlu diperhatikan Fang Tianan, ada lebih banyak arah. Namun, dalam hal bahaya, ini terutama bergantung pada bagian depan yang diperhatikan Delta. Jika tidak berhasil, terkadang monster secara bertahap akan mendekati kapal dari laut dalam. Dan situasi ini juga merupakan saat yang paling berbahaya. Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, semakin banyak burung mulai terbang di atas kapal tanpa menyadarinya. Dilihat dari fluktuasi energinya saja, kekuatan burung ini tidak terlalu luar biasa, bahkan agak rendah. Pada dasarnya, mereka hanyalah monster tingkat ketiga dan keempat. Ini adalah monster terbang unik di laut, burung camar. Delta sepertinya menyadari keraguan Fang Tianan, dan menjelaskan, kapal apapun yang muncul di laut ilusi akan menarik perhatian burung camar ini. Hanya saja kekuatan burung camar ini, kata Fang Tianan masih sedikit bingung. Haha, Delta tersenyum lembut, sepertinya memuji kehati-hatian Fang Tianan, dan juga sepertinya ingin mengetahui apakah Fang Tianan benar-benar tidak mengetahui tujuan dari burung camar ini. Burung camar ini alasan mengapa itu muncul bukan melawan kita, tapi... Setelah jeda, Delta tiba-tiba menunjuk ke bagian belakang kapal dengan matanya. Tanpa disadari, Fang Tianan memusatkan energi spiritualnya di wilayah laut setelah kapal berlayar. Burung camar yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit, bergegas menuju bagian belakang kapal seolah-olah mereka sedang berjuang untuk itu. Di sana terlihat ombak berwarna putih bersih bergulung terus-menerus, seolah menunggu keberangkatan kapal. Fang Tianan memperhatikan bahwa murni dari tindakan burung camar ini, dia bisa merasakan bahwa tidak ada permusuhan sama sekali, tetapi mereka masih memancarkan semua momentum. Kecepatan yang cepat sepertinya adalah sekelompok monster tingkat kelima dan keenam, memberi orang perasaan umum, dan membuat orang merasa sedikit takut hanya dengan melihatnya. Terutama burung camar, dengan bantuan momentum menukik dan fluktuasi energi yang dibawanya, mereka merasa cukup agung. Hanya saja tempat burung camar ini menukik ternyata adalah laut. Wajah Fang Tianan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Bahkan Kui Mulang dan yang lainnya yang berdiri di geladak saat ini sama sekali tidak bertingkah seperti burung hantu dan membuat gerakan defensif apapun.
Tentunya pemandangan burung camar yang menukik ke laut sudah menjadi hal yang lumrah bagi Kui Mulang dan lainnya. Hei, setelah Fang Tianan dengan jelas menyadari tujuan dari tindakan burung hantu itu, dia masih sedikit terkejut, ini sebenarnya berburu. Tepat di belakang kapal layar, saat kapal bergerak maju dengan cepat, ombak yang bergejolak sesekali akan membawa beberapa ikan yang berenang. Ikan perenang ini ada yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Namun dari segi kekuatan sangat lemah. Mereka hanya terpana oleh ombak yang ditimbulkan oleh kapal-kapal yang lewat, atau untuk sementara mereka kehilangan perlindungan air laut. Pada saat itulah seekor camar akan menjulurkan lehernya, mengambil ikan dengan paruhnya, lalu mengepakkan sayapnya. Biarkan tubuhmu sejajar dengan laut dan naik tinggi lagi. Titik 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 titik. Ini benar-benar gambar yang indah. Meskipun Fang Tianan tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia dapat mengandalkan indera spiritualnya untuk merasakannya. Semuanya ada di bingkai utama. Kecepatan yang cepat itu. Dan ketika mereka berebut makanan, mereka menjadi gila dan ganas. Bahkan pemandangan laut yang tak berujung di kejauhan membuat Fang Tianan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Pemandangan seperti ini sangat umum terjadi saat berlayar di laut. Delta mengatakan sesuatu yang mendalam. Memang, Fang Tianan mengangguk, selama kecepatan berlayar kapal cukup cepat, maka ikan yang pingsan akan dengan mudah muncul di ombak yang diaduk di ujung kapal. Namun, Fang Tianan merasa kecepatan berlayar kapalnya tidak cukup. Tidak peduli berapa banyak burung camar yang terbang di angkasa, semuanya sia-sia. Sungguh suatu berkah bahwa ini adalah wilayah laut dalam. Fang Tianan menambahkan, jika mereka masih berada di dekat pulau di hutan ilusi, burung camar ini mungkin akan dijadikan makanan oleh monster terbang lainnya, bukan? Bahkan di laut dalam, burung camar ini tidak sepenuhnya aman, jelas Delta. Oh, Fang Tianan sedikit bingung. Mungkinkah dikatakan bahwa ada monster terbang lain yang lebih kuat di langit di atas lautan, selain harus waspada selain monster di laut, apakah kita juga perlu menghadap ke langit? Dalam keadaan normal, tidak akan ada monster terbang yang lebih kuat. Delta berkata, jarak terbang camar diketahui oleh kita para praktisi manusia. Ia dapat mencapai jarak terjauh tanpa makan atau minum, jarak. Fang Tianan mengangguk setuju. Tahukah Anda, tempat berlayarnya kapal adalah laut dalam. Di sekelilingnya tak ada pulau sejauh mata memandang. Fakta bahwa burung camar bisa muncul di sini jelas memiliki kemampuan terbang yang kuat. Adapun monster terbang lainnya, meskipun mereka memiliki keunggulan alami dibandingkan manusia pembudidaya, mereka tidak dapat terbang langsung dari daratan ke hutan ilusi yang jauh, bukan? Jika semua monster terbang bisa melakukan ini, maka semua monster terbang di hutan ilusi pasti sudah bermigrasi sejak lama. Mengapa tinggal di pulau di hutan ilusi dan bersaing dengan monster yang lebih kuat untuk memperebutkan wilayah? Titik 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 titik. Selama 3 atau 4 hari, navigasi kapal sangat tenang. Kadang-kadang, Anda akan bertemu monster laut tingkat 6 dan 7, dan Delta serta beberapa orang sudah cukup untuk menghadapinya dengan benar. Fang Tianan bahkan belum pernah melihat dengan matanya sendiri Delta mengaktifkan pertahanan bahan besili. Jelas, Delta juga berpikir bahwa dia dapat menghindari melakukan hal seperti itu di depan Fang Tianan sampai dia harus melakukannya, bukan? Meskipun rahasia terbesar kapal tersembunyi di kabin kendali sebuah kapal, misalnya kapal sedang berlayar sangat cepat saat ini, Fang Tianan dapat mendeteksi bahwa hal itu disebabkan oleh penyebaran energi dari seluruh tubuh Delta. Konsepsi artistik mengaktifkan sebagian kekuatan di kapal. Namun, tanpa saran Delta, meskipun Fang Tianan juga menyadari keberadaan konsepsi artistik, tidak ada cara untuk melakukannya. Adapun cara mengaktifkan pertahanan material Li Tai, Fang Tianan bahkan lebih bingung. Alangkah baiknya jika Tang Yan ada di sini, gumam Fang Tianan diam-diam. Bagaimanapun, Tang Yan juga mengoperasikan kapal luar angkasa di Istana Bintang. Untuk sistem tenaga kapal, dia selalu lebih tahu daripada Fang Tianan. Namun, Fang Tianan juga mengetahui bahwa kapal keluarga Dai sangat berbeda dengan kapal luar angkasa. Delta tidak mengatakan apapun, dan Fang Tianan tidak bertanya. Saat itu malam, dan Fang Tianan, yang berada di ruang kendali kabin, tiba-tiba merasakan gelombang jantung berdebar-debar. Perasaan berdenyut ini tidak datang dari monster di laut, melainkan dari kapal. Namun, ketika Fang Tianan merasakan denyutan ini dengan hati-hati, rasanya seperti kilatan cahaya, dan Fang Tianan tidak dapat lagi menemukan sumber denyutan ini. Hanya Delta, pada saat ini, yang juga menyadari emosi yang berdenyut-denyut ini. Pertama, matanya tiba-tiba bersinar. Ketika denyut itu menghilang dalam sekejap, dia dengan cepat kembali ke ekspresi tenangnya. Titik 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 titik.
Keesokan harinya, Fang Tianan bertemu dengan Penatua Dai Yan dari keluarga Dai. Dalam beberapa hari terakhir, Fang Tianan dan Delta selalu berada di kabin kendali kapal. Bahkan ketika mereka sedang makan, Muda Omu atau Xiao Mu lah yang mengirim mereka. Tentu saja Fang Tianan juga akan memperhatikan tindakan Tang Yan dan yang lainnya. Namun, meskipun jangkauan kapalnya besar, selama Fang Tianan mau, dia masih dapat dengan mudah menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan kehadiran Tang Yan dan yang lainnya. Fang Tianan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan ketiga gadis itu. Ini sangat jarang. Saya akhirnya bertemu dengan Penatua Yan. Fang Tianan tersenyum pada Dai Yan dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, saya sangat beruntung dan tidak mengalami krisis apapun. Mungkinkah Penatua Dai Yan, apakah Anda di sini untuk menggantikan kita berdua? Bisa dibilang begitu. Wajah Penatua Dai Yan menunjukkan sedikit kelelahan, dan ada sedikit banyak emosi di matanya, seolah-olah Penatua Dai Yan telah melakukannya dalam beberapa hari terakhir. Bahkan jika tidak ada serangan dari monster itu, akan sangat tidak masuk akal bagi Fang Xiaoyou untuk tinggal di kabin kendali untuk waktu yang lama. Jadi, ya, Delta juga berkata, Tuan Fang, sekarang Penatua Yan ada di sini, dalam beberapa hari ke depan, Fang Tianan dapat berjalan-jalan di kapal dengan bebas, dan dengan teman-teman Anda, mari kita berkomunikasi lebih banyak. Lalu datang dan ambil alih tugasku. Tidak apa-apa, Fang Tianan tidak peduli siapa Penatua Dai Yan yang menggantikannya. Bahkan Delta mengatakan ini, dan Fang Tianan dengan senang hati pergi lebih dulu. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, Fang Tianan sangat merindukan Tang Yan dan ketiga gadis lainnya. Meskipun menurut kesadaran spiritual Fang Tianan, ketiga putri Tang Yan selalu berada di kapal, menggendong mereka dengan tenang. Namun, itu hanya induksi energi ilahi, bukan? Dia dan Fang Tianan menyaksikan mereka bertiga berkomunikasi satu sama lain dengan mata kepala mereka sendiri. Dibandingkan dengan tetap bersama, induksi kesadaran spiritual bukanlah apa-apa. Setelah Tang Yan dan yang lainnya dipimpin oleh Penatua Dai Erta dan Dai Yan ke kabin kendali kapal di Fang Tianan, anggota keluarga Dai lainnya baru saja menjelaskan kepada Tang Yan dan yang lainnya apa yang perlu mereka perhatikan saat kapal berada sedang berlayar. Adapun beberapa hal, tidak ada batasan atas tindakan ketiga putri Tang Yan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Tang Yan dan yang lainnya bisa cepat beradaptasi dengan kehidupan berlayar di laut. Kadang-kadang, Tang Yan, Kai Dai, dan bahkan Zhang Bichen berdiri di geladak, menghadap pemandangan di laut palsu. Kadang berangin, kadang hujan, dan sering kali cerah. Tentu saja, Kui Mulang dan Xiao Mu juga sangat diperlukan. Tidak akan ada yang salah. Mereka akan datang ke sisi Zhang Bichen dan terus menyanjungnya. Pada saat yang sama, beberapa orang di keluarga Dai secara bertahap mulai terbiasa dengan keberadaan Tang Yan dan ketiga putri lainnya. Ketika Fang Tianan tiba-tiba muncul di depan ketiga putri Tang Yan, mereka tentu saja bahagia. Tampaknya selama mereka berempat berdiri bersama, meski mereka diam satu sama lain, ada semacam kehangatan yang perlahan menyebar di hati mereka. Ini adalah emosi yang dikumpulkan keempat orang itu setelah mengalami terlalu banyak hal. Terkadang, Fang Tianan bahkan tidak tahu apa maksud dari emosi seperti ini. Jika ini tentang cinta, ketika Fang Tianan sesekali melihat ke arah Tang Yan dan Zhang Bichen, dia memang merasakan keinginan seperti itu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Fang Tianan adalah seorang kultivator muda, jadi kegelisahan dalam darahnya secara alami tidak dapat dihindari. Tapi kalau bicara soal persahabatan, sepertinya itu benar. Terlepas dari pertemuan di saluran luar angkasa, atau adegan menegangkan di hutan ilusi. Jika tidak ada rasa saling bersahabat dan saling percaya, siapa yang tahu apakah salah satu dari empat orang itu akan kehilangan salah satunya karena kecelakaan. Selain itu, penampilan dan kepribadian ketiga gadis Tang Yan meninggalkan kesan di benak Fang Tianan. Itu terlalu mendalam. Ini membuat Fang Tianan merasa dia tidak bisa pilih-pilih sama sekali. Lian Kuimulang dan Xiao Mu adalah praktisi pemula. Setiap kali saya melihat Zhang Bichen, saya akan memicu pengejaran di hati saya, yang cukup untuk melihat pesona Zhang Bichen. Bagaimana? Tang Yan melihatnya terlebih dahulu. Fang Tianan tidak banyak berubah. Lalu dia bertanya, bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Kalian bertiga bisa berjalan-jalan di sini dengan mudah. Lihatlah pemandangan di laut. Sebagai orang pekerja keras, tentu saja itu bukan masalah besar bagiku. Fang Tianan berkata sambil tersenyum, tetapi kamu juga tahu itu meskipun ada seorang kultivator Saint King Realm seperti saya. Dalam beberapa hari, saya harus terus pergi ke kabin kendali untuk mengambil alih dari keluarga Nona Dai.
Rotasi. Mata Zhang Bichen berbinar dan dia bergumam. Ya, Fang Tianan mengangguk. Itu tidak buruk. Zhang Bichen memandangi laut di sekitarnya dan berkata, setidaknya, tidak ada yang harus bekerja terlalu keras, kan? Namun, aku selalu merasa keluarga Dai memberi kita perasaan yang agak aneh, kata Kai Dai pelan di sampingnya. Oh, kenapa? Fang Tianan bertanya. Apakah kamu tidak merasakannya? Kai Dai memandang Fang Tianan dengan aneh dan berkata, sebagai wanita muda dari keluarga Dai, mengapa Delta secara pribadi datang ke tempat berbahaya seperti hutan ilusi untuk berlatih? Meskipun Penatua Yan menemaninya, ada banyak orang seperti Kui Mulang bukanlah anggota keluarga Dai. Mungkin Kui Mulang dan Xiaomu hanya naksir Delta, kata Fang Tianan menggoda. Itu benar. Ketika Tang Yan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Menurutku, Zhang Bichen, kamu seharusnya memiliki lebih banyak perasaan tentang ini, bukan? Itu semua hanya kepura-puraan, kata Zhang Bichen dengan marah, dan memandang Fang Tianan dengan penuh arti. Perhatikan apa yang saya lakukan. Fang Tianan tersenyum pahit, saya pikir kalian bertiga tidak akan melewatkan banyak informasi, berikan kepada mereka berdua, bukan? Apakah menurutmu kami benar-benar sebodoh itu? Tang Yan sepertinya berpikir bahwa ketika dia berada di hutan ilusi, dia selalu dirugikan dalam konfrontasi dengan Delta, dan dia berkata dengan marah. Dengan kata lain, kamu telah belajar dengan baik kali ini. Fang Tianan tidak berpikir bahwa tanpa pemahaman apapun tentang informasi di daratan, Tang Yan dan dua orang lainnya tidak akan mengekspos diri mereka di depan seorang kultivator seperti Kui Mulang. Lebih banyak kekurangan yang akan datang. Bagaimana aku harus mengatakannya? Tang Yan berpikir sejenak dan berkata, setiap orang memiliki sesuatu untuk diperoleh. Dalam kata-kata Tang Yan, dalam beberapa hari terakhir, melalui kontak dengan Kui Mulang, Xiaomu, dan anggota keluarga Dai lainnya, ketiganya juga menguasai banyak informasi. Apalagi mengenai keberadaan keluarga Dai, ketiganya memiliki pemahaman yang lebih dalam. Dengan kata lain, keluarga Dai benar-benar keluarga berusia 1000 tahun. Fang Tianan bertanya dengan bingung, tetapi dalam beberapa ratus tahun terakhir, apakah secara bertahap menurun? Itu kira-kira, Tang Yan mengangguk. Yang disebut keluarga berusia 1000 tahun di daratan adalah istilah yang relatif. Jika warisan sejarah suatu keluarga mencapai lebih dari 1 tahun, meskipun hampir 1000 tahun, secara alami dapat disebut keluarga 1000 tahun. Namun, jika keluarga 1000 tahun tersebut tidak memiliki cukup landasan, maka itu juga akan memiliki kekuatan yang kuat. Lalu, siapa yang dapat mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga berusia 1000 tahun tanpa kesulitan? Tidak ada artinya selain menyoroti sejarah keluarga Anda. Bagi dunia kultivator, yang terpenting adalah melihat tingkat kekuatan yang dimiliki keluarga Anda atau kekuatan yang Anda miliki. Setelah berkomunikasi dengan orang-orang seperti Kui Mulang, Tang Yan dan yang lainnya memahami bahwa cakupan benua itu sangat luas, jauh melebihi tanah yang ditinggalkan oleh dewa tempat tinggal Fang Tianan dan kelompoknya sebelumnya mereka, kejutan. Akan mengherankan jika sebuah benua dengan warisan kultivator yang lengkap bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tanah yang ditinggalkan dewa. Namun selain daratan, masih banyak pulau lainnya. Ada banyak pembudidaya yang tinggal di pulau-pulau besar dan kecil, dan mereka tidak boleh dianggap remeh. Keluarga Dai tempat Delta berada merupakan keluarga teratas di sebuah pulau di sebelah timur daratan. Apalagi anggota seluruh keluarga sangat jarang. Di generasi Delta, hanya ada 4 atau 5 anggota keluarga inti yang sebenarnya. Di antara mereka, Penatua Dai Erta dan Dai Yan secara alami adalah anggota dari 4 atau 5 orang ini. Anggota spesifiknya, termasuk Kui Mulang dan lainnya, tentu saja tidak akan diungkapkan. Namun, Delta juga memiliki adik laki-laki, yang lebih lemah dari Delta dalam hal kekuatan. Dalam hal ini, bukankah itu berarti meskipun kita mengikuti kapal Delta, tempat yang bisa kita capai bukanlah daratan sebenarnya, tapi sebuah pulau yang dekat dengan daratan? Fang Tianan merenung, matanya berkedip, dan berkata, tapi bagaimanapun juga, kita akhirnya lebih dekat ke daratan. Sebenarnya, tidak masalah apakah kita pergi ke daratan atau tidak. Zhang Bichen berkata dengan tenang, karena ada banyak sekali pulau di wilayah pesisir timur daratan, jelas bahwa para pembudidaya di pulau-pulau ini adalah tidak sama dengan yang ada di daratan. Komunikasi antar pembudidaya sangat erat. Selama kita menginjakkan kaki di pulau-pulau ini, tidak ada perbedaan besar dengan datang ke daratan. Ya, Kai Dai sepertinya memikirkan sesuatu, tersenyum pahit, dan berkata, sama saja di mana-mana. Menurutku selama kita berempat tidak berpisah, itulah hasil terbaik. Selama kamu mau, kita berempat tentu saja tidak perlu berpisah.
Tang Yan memandang Kai Dai dan Zhang Bichen, dan akhirnya bertanya pada Fang Tianan, kan? Untuk sesaat, Zhang Bichen dan Kai Dai memandang Fang Tianan sambil berpikir. Mata Kai Dai sangat tenang, tetapi Zhang Bichen dan Tang Yan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan memiliki beberapa keraguan. Wajah mereka menjadi sedikit merah dan mereka saling memandang, keduanya dapat melihat apa yang dipikirkan satu sama lain, dalam diam, menantikan jawaban Fang Tianan. Kalau begitu, mari kita bersama. Fang Tianan tidak terlalu memikirkannya. Begitu Fang Tianan selesai berbicara, wajah Tang Yan dan Zhang Bichen menunjukkan sedikit kegembiraan selain rasa malu. Apakah ini yang kamu katakan? Wajah Kai Dai juga dipenuhi dengan kecemerlangan, jika saatnya tiba, kamu tidak bisa gagal membayar utangmu. Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit dan tetap diam. Ada apa ini? Gumam Fang Tianan. Bagaimanapun, hubungan antara dirinya dan Tang Yan agak tidak jelas dan kacau. Janji untuk bersama sepertinya bukan apa-apa pada pandangan pertama. Fang Tianan hanya menerimanya dengan santai. Namun, setelah melihat reaksi Kai Dai dan yang lainnya, Fang Tianan, tidak peduli betapa kakunya dia, akan memikirkan hal lain. Tapi, apakah Fang Tianan akan menolak? Tepatnya, ketika Fang Tianan melihat wajah Tang Yan, Zhang Bichen dan Kai Dai satu persatu, kata tolak tidak muncul di hatinya sama sekali. Tampaknya setelah Fang Tianan dan Tang Yan menjalin babak komunikasi baru, dalam beberapa hari berikutnya, Fang Tianan dan Tang Yan menjadi lebih harmonis. Fang Tianan selalu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara mereka berempat. Fang Tianan tidak merasa panik dalam suasana seperti itu, melainkan merasa lebih harmonis. Kadang-kadang, Fang Tianan juga menantikan kehidupan seperti apa yang akan dia jalani berempat di benua baru setelah kapal tiba di tujuannya. Sampai suatu malam Muda Ungu mendatangi Fang Tianan dan mengingatkannya bahwa dia boleh pergi ke kabin kendali kapal. Ketika Fang Tianan melihat Delta dan Dai Yan lagi, tidak ada gejolak emosi di hatinya. Selama berada di kapal bersama Tang Yan dan yang lainnya, kecuali hari pertama, mereka akan berbicara tentang keluarga Dai. Selanjutnya, Fang Tianan jarang memikirkan apapun yang berhubungan dengan keluarga Dai. Fang Tianan hanya memikirkan kecepatan kapal dan apakah akan ada serangan monster di laut. Tolong, Delta berdiri dan memberi isyarat sedikit kepada Fang Tianan. Kemudian, melihat sosok Delta menghilang ke dalam kabin kendali, Fang Tianan tidak terlalu memperhatikan. Dengan kehadiran Penatua Dai Yan, Fang Tianan tetap tidak perlu mengontrol sendiri arah pelayaran kapal. Peran terbesar yang bisa dimasuki Fang Tianan ke dalam kabin kendali adalah mengerahkan kekuatan bertarungnya begitu monster kuat menyerang. Selebihnya, seperti cara mengontrol navigasi kapal, cara mengaktifkan energi pertahanan material Liairen, tidak berada dalam lingkup tugas Fang Tianan. Orang-orang dari keluarga Dai tidak akan memberitahu Fang Tianan secara langsung. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan berinisiatif untuk menanyakan rahasia terbesar tentang kapal tersebut. Terlepas dari cara mengendalikan navigasi kapal manapun, itu sangat dekat, tetapi pasti ada perbedaan dalam metode spesifiknya. Jika tidak, dilihat dari informasi yang diperoleh Tang Yan dan yang lainnya, keluarga Dai jelas mengalami penurunan dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mengapa kapal yang diturunkan oleh keluarga tersebut dilapisi dengan bahan besi dan baja tidak begitu bagus? Bukankah ia menghadapi persaingan dari para penggarap dari kekuatan kuat lainnya? Di dalam, pasti ada beberapa rahasia. Fang Tianan menebak bahwa keterampilan unik keluarga Dai diperlukan untuk membuka seluruh energi kapal, atau sebagian warisan keluarga Dai diperlukan untuk mencapai hal ini. Sederhananya, bahkan jika pasukan lain mendapatkan kapal ini, akan sia-sia tanpa anggota keluarga Dai. Kalau kita bilang, saat Fang Tianan dan Delta sedang bersama, masih akan ada saatnya. Jika mereka bertukar beberapa kata, maka ketika Fang Tianan dan Penatua Dai Yan tinggal di kabin kendali kapal, suasana hening. Untung, Fang Tianan ada di rumah Dai. Setelah memiliki pemahaman tertentu, dia tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari mulut Penatua Dai Yan. Dalam pandangan Fang Tianan, selama orang-orang dari keluarga Dai tidak mengambil inisiatif untuk membuat masalah, mungkin tidak ada kontak apapun antara Fang Tianan dan partainya serta keluarga Dai setelah mereka menginjakan kaki di daratan. Belum lagi pertemuan tak terduga antara Fang Tianan dan Delta dan kelompoknya di dasar celah hutan ilusi. Bahkan jika Fang Tianan menaiki perahu keluarga Dai dan meninggalkan hutan ilusi, bukankah Fang Tianan juga berhasil? Upaya selama perjalanan. Fang Tianan tidak berhutang apapun pada keluarga Dai, dan orang-orang dari keluarga Dai juga tidak berhutang apapun pada Fang Tianan. Namun,
Saat suasana hati Fang Tianan menjadi semakin tenang, tiba-tiba perasaan berdebar yang datang dari kapal tiba-tiba menyerbu hati Fang Tianan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini rasa jantung berdebar-debar tidak hanya tidak hilang, namun berangsur-angsur menguat. Energi spiritual Fang Tianan dengan cepat mengikuti perasaan samar ini dan melihat sekeliling. Lambat laun, ekspresi terkejut di wajah Fang Tianan menjadi semakin intens. Pada saat yang sama, Penatua Dai Yan, yang tinggal di kabin kendali kapal bersama Fang Tianan, juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tiba-tiba, menyadari pengintaian kesadaran spiritual Fang Tianan, Penatua Dai Yan segera mengendalikan energi spiritualnya sendiri dalam upaya untuk mengisolasi eksplorasi spiritual Fang Tianan. Penatua Yan, apa yang kamu lakukan? Fang Tianan memandang Penatua Dai Yan dengan ekspresi aneh di wajahnya dan bertanya. Sepertinya masih tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari Fang Xiaoyou. Ekspresi wajah Penatua Dai Yan berubah untuk sementara waktu, dan kemudian kembali ke keadaan tenang semakin kuat. Saat situasinya menjadi lebih stabil, Penatua Dai Yan berbicara dan berkata, ya, seperti dugaan Fang Xiaoyou, kelainan sebelumnya disebabkan oleh nona muda kita yang membuat terobosan. Akankah promosi dari tahap awal alam Raja Suci ke tahap tengah alam Raja Suci menciptakan momentum seperti itu? Fang Tianan mendecakkan sudut mulutnya dan berkata, terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, ketika Penatua Yan sedang berlatih, momentum semacam ini juga muncul sesaat. Saya pikir ini seharusnya tidak menjadi terobosan di bidang kekuatan, sesederhana itu. Terobosan dalam bidang kekuatan secara alami tidak mungkin menimbulkan aura seperti itu. Penatua Dai Yan tahu betul bahwa Fang Tianan sendiri adalah seorang kultivator di tahap awal alam Raja Suci sembunyikan, tapi, apa yang dikembangkan oleh nona muda kita bukanlah terobosan dalam bidang kekuatan, tetapi terobosan dalam keterampilan warisan keluarga Dai kita. Tidak heran, Fang Tianan agak setuju ketika Penatua Dai Yan menyebutkan keterampilan warisan keluarga Dai. Saat ini, Dai Erta sudah bisa melatih keterampilan keluarga Dai, yang menimbulkan perasaan yang membuat jantung Fang Tianan berdebar-debar. Kemudian, Penatua Dai Yan pasti sudah melatih keterampilan keluarga Dai sebelumnya. Bahkan ketika Fang Tianan merasakan bahwa sumber detak jantungnya kali ini adalah delta, Fang Tianan sudah memiliki tebakan serupa. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan sedikit bingung adalah keterampilan warisan keluarga Dai terlalu kuat. Hanya dari proses kultivasinya saja emosi semacam ini bisa dibangkitkan, bahkan Fang Tianan pun berdebar-debar karenanya. Terlihat dari imajinasi bahwa skill semacam ini pasti seperti skill 4 simbol, yang cocok untuk dipahami konsepsi artistik. Praktisi datang untuk berlatih. Namun, Fang Tianan tidak pernah berperilaku seperti ini ketika dia bertemu Delta di hutan ilusi, atau bahkan ketika Delta bertarung melawan Firefox tingkat 8. Apakah Delta sengaja menyembunyikan kecanggungannya atau karena alasan lain? Tanpa sadar, melihat ekspresi senang di wajah Dai Yan, sebuah cahaya melintas di benak Fang Tianan seketika. 3 hari kemudian, ketika Delta kembali ke kabin kendali kapal, Fang Tianan merasa Delta yang dilihatnya di depannya membuatnya merasa sedikit berbeda. Jika kita berbicara tentang tingkat kekuatan keduanya, mereka berdua berada di level Saint King. Namun sebelumnya, Fang Tianan tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi Delta. Anda tahu, bahkan jika Fang Tianan menghadapi Penatua Dai Yan, yang berada di puncak tahap tengah alam Raja Suci, dia tidak akan berada di bawah terlalu banyak tekanan. Namun, pada saat ini, seluruh pribadi Delta terasa seperti pedang panjang bagi Fang Tianan, yang membuat Fang Tianan merasa sedikit waspada. Selamat, selamat. Fang Tianan membuka mulutnya dan berkata kepada Delta, sepertinya Nona Delta telah memperoleh banyak hal dari latihan beberapa hari terakhir ini. Terima kasih. Wajah Delta dipenuhi kegembiraan dan rasa percaya diri, membuat wanita yang sudah mempesona itu semakin menarik. Hanya mengucapkan 2 kata kepada Fang Tianan dengan cepat menghilangkan riak di hati Fang Tianan. Seolah-olah setiap gerakan Delta menjadi lebih natural. Sebaliknya, menurut pengetahuan ilahi Fang Tianan, keributan yang terjadi saat berlatih di Delta tidak berdampak sama sekali pada Tang Yan, yang berada di alam suci, atau praktisi seperti Kui Mulang. Setelah Penatua Dai Yan meninggalkan kabin kendali kapal sambil tersenyum, Fang Tianan melihat ke belakang Dai Erta yang telah duduk lagi. Dia masih memiliki pemandangan yang montok dan sempurna, yang tidak membuat Fang Tianan lelah melihatnya sama sekali, merasa. Namun, saat ini, Delta sepertinya belum bisa sepenuhnya mengendalikan aura yang melonjak di tubuhnya. Dalam keadaan linglung, seolah-olah gelombang energi khusus akan terbentuk di sekitar masyarakat Delta, menunjukkan keunggulan Delta.
Karena teknik kultivasi baru saja ditembus dan belum sempat stabil, mengapa tidak melanjutkan dan berlatih sebentar? Fang Tianan bertanya dengan bingung, jadi Penatua Yan dan saya ada di sini, dan tidak ada yang seperti itu masalah untuk saat ini. Penatua Yan dan saya dapat memahami bahwa akan membutuhkan waktu lebih lama sampai bahaya apapun datang. Tidak perlu. Delta berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya sangat jelas tentang situasi saya saat ini. Bahkan jika saya terus berlatih dalam pengasingan, itu tidak akan membantu. Terlebih lagi, Delta berhenti sejenak dan berkata, bahkan jika saya menggantikan Penatua Xiayan, saya dapat terus berlatih, bukan? Berpikir bahwa Delta mengendalikan navigasi kapal, dan bahkan perlu mengaktifkan energi pertahanan material besi, menggunakan energi pemahaman konsepsi artistik, Fang Tianan pun merasa apa yang dikatakan Delta ada benarnya. Ngomong-ngomong, Tuan Fang, apakah Anda punya rencana setelah kembali ke daratan? Delta tiba-tiba bertanya. Rencana, Fang Tianan tercengang. Ini mungkin pertama kalinya Delta bertanya tentang topik terkait. Saya tidak punya rencana khusus. Kami berempat, dan saya khawatir masih ada lagi, masih ingin melihat situasi orang-orang di daratan. Oh. Mata Delta berbinar dan dia bertanya dengan ragu, jadi, saya tidak tahu, apa pendapat Tuan Fang tentang keluarga Dai kita? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Pikir Fang Tianan, Delta yang dilihatnya hari ini tampak sedikit berbeda. Baik dari segi momentum maupun mentalitas, ada beberapa perubahan. Saya pikir rekan-rekan Tuan Fang seharusnya belajar banyak tentang situasi keluarga Dai kita akhir-akhir ini, bukan? Delta berkata dengan makna yang dalam, untuk situasi keluarga Dai kita saat ini, pasti ada beberapa pendapat. Sama seperti Fang Tianan yang mengetahui bahwa ketiga putri Tang Yan pasti akan mendapatkan banyak informasi tentang keluarga Dai saat berkomunikasi dengan Kui Mulang dan lainnya. Bahkan dalam beberapa situasi di daratan, Delta juga mengetahui bahwa anggota keluarganya tidak pernah memiliki Tang Yan dan tiga gadis lainnya juga memperoleh banyak informasi tentang Fang Tianan dan yang lainnya. Perolehan informasi ini tidak diragukan lagi bersifat timbal balik. Oleh karena itu, ketika Delta bertanya kepada Fang Tianan apa pendapatnya tentang keluarga Dai, Fang Tianan tidak terlalu terkejut. Dia hanya sedikit penasaran mengapa Delta tidak bertanya sebelumnya, tetapi memilih kesempatan ini sekarang. Apakah karena Delta telah mencapai terobosan dalam keterampilan bela diri yang ia kembangkan? Fang Tianan memandang Delta. Dia tidak terlalu melamun karena pesona wanita di depannya. Sebaliknya, dia bertanya dengan cukup serius karena kamu berkata begitu, bisakah aku yakin? Apakah terobosanmu dalam mempraktikkan teknik ini ada hubungannya dengan tujuanmu pergi ke hutan ilusi? Dalam sekejap, Fang Tianan merasakan keterkejutan sekilas di mata Delta. Benar saja, Anda masih dapat menebaknya. Setelah terkejut, Delta memandang Fang Tianan, tampak lebih puas, dan berkata, Anda seharusnya sudah menebak situasi keluarga Dai kami saat ini. Keluarga Dai kami, memang benar, sebuah keluarga berusia 1000 tahun, tetapi jika menyangkut generasi saya, kemiskinan keluarga tersebut sama sekali berbeda dengan nama keluarga berusia 1000 tahun. Saat dia mengatakan itu, Delta menatap Fang Tianan tanpa sedikit pun keengganan di matanya, melainkan dengan sedikit ketidakberdayaan. Sebenarnya bukan salah kami, anak-anak keluarga Dai, jika kami tidak bekerja cukup keras, nampaknya emosi Delta terpancar saat membicarakan kejadewa keluarga Dai. Sedikit kepahitan mengalir, hanya dapat dikatakan bahwa untuk keluarga berusia 1000 tahun, seni bela diri dan seni bela diri yang paling penting. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, sebagai anggota langsung keluarga Dai, tidak ada di antara kita yang memilikinya mampu berlatih dengan sukses. Tidak bisa berlatih dengan sukses. Gumam Fang Tianan, sepertinya memiliki pemahaman. Dan selanjutnya, Delta tidak menyembunyikan apapun, seolah dia sedang mengenang. Sepertinya dia sedang berbicara dengan Fang Tianan. Keluarga Delta memang merupakan keluarga teratas di benua itu ratusan tahun yang lalu. Di seluruh benua, hanya ada keluarga berusia tidak lebih dari 10.000 tahun yang dapat dikenali oleh dunia. Keluarga Dai adalah salah satunya. Cukup untuk dilihat. Keluarga Dai sangat berkuasa saat itu. Namun, setelah krisis besar terjadi di keluarga Dai ratusan tahun yang lalu, teknik budidaya yang diturunkan dalam keluarga tersebut mulai berubah. Itu sebenarnya dimutilasi. Setelah itu, meskipun ada banyak murid keluarga Dai yang merupakan kultivator alam Saint King, dapat dimengerti bahwa keluarga tersebut, yang tidak memiliki seni bela diri dan seni bela diri terbaik, secara bertahap mengalami kemunduran.
Sepertinya para praktisi yang juga berada di alam Raja Suci memiliki keterampilan dan seni bela diri yang tepat untuk ditampilkan setelah menyadari konsepsi artistik, dan kekuatan tempur yang dapat mereka gunakan sama sekali berbeda dari mereka yang tidak. Generasi kakek Delta, keluarga Dai masih berada dalam kondisi kemiskinan, bahkan tidak punya pilihan selain mengungsi dari daratan dan tinggal di sebuah pulau di laut dekat daratan. Dan Delta secara tidak sengaja menelusuri buku klasik keluarga, dan menemukan dalam catatan seorang tetua di alam Raja Suci bahwa itu benar-benar mencatat bahwa dia telah pergi ke hutan ilusi untuk mengalaminya, dan berada di tempat khusus di hutan ilusi. Di lokasi ini, ia mencapai terobosan dalam budidayanya. Pada saat itu, senior dari keluarga Dai ini, seperti Delta, juga merupakan praktisi junior alam Raja Suci, dan statusnya di seluruh keluarga tidak menonjol. Hal ini juga menyebabkan hanya sedikit keturunan yang mau membaca catatan yang ditinggalkannya dengan cermat. Namun, setelah melihat bagian informasi ini, Delta mulai melakukan pencarian mendetail dan merangkum semua kata yang ditinggalkan senior tersebut. Pada akhirnya, dengan tekad yang tampak putus asa, Delta membujuk Penatua Yan untuk dengan berani pergi ke hutan ilusi untuk pelatihan. Karena informasi yang ditinggalkan oleh senior keluarga tersebut, maka tujuan Delta dan timnya sangat jelas, yaitu mencari tempat di mana para senior tersebut mencapai terobosan dalam melatih keterampilan keluarga, dan memperoleh informasi yang dicatat oleh senior tersebut hal yang paling penting baginya untuk berhasil menerobos. Dengan kata lain, tempat khusus itu berada di bawah celah lembah tempat kita pertama kali bertemu. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, yang kamu butuhkan adalah Penatua Yan. Apa yang diambil dari batu itu? Apakah kamu melihatnya? Kali ini Delta benar-benar terkejut. Yah, sebenarnya, aku tidak melihatnya dengan jelas pada saat itu. Itu benar-benar tertunda terlalu lama oleh kalian bertiga. Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi warna jubah yang Penatua yang dikenakan Yan adalah cantik sekali. Itu adalah senjata spiritual dalam keluarga kami, kata Delta tak berdaya, jika tidak, bahkan Penatua Yan pun akan kesulitan untuk mendekati tempat itu. Itu benar, Fang Tianan mengangguk. Pada saat itu, ketika Penatua Yan mendekati bunga api, itu terjadi tepat setelah bunga api mengalami transformasi pertamanya dalam tahap dewasanya. Jika bunga api belum memasuki tahap dewasa dan Penatua Yan tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang sesuai, hampir tidak mungkin untuk mendekati bunga api. Bahkan Fang Tianan mengandalkan energi sumber api untuk memungkinkan bunga api menjalani transformasi pertamanya sebelum dia bisa mendekat. Adapun Firefox di akhir level ke-8, karena keberadaan Phoenix Pearl, tentu saja tidak masalah. Fang Tianan merenungkan bahwa tetua keluarga yang disebutkan oleh Delta seharusnya berada di dasar lembah keretakan tempat bunga api datang ketika dia masih muda. Tetapi ngomong-ngomong, apakah kamu tidak khawatir aku juga melakukan hal itu? Setelah Fang Tianan mengetahui alasannya, dia berbalik dan berkata, atau menurutmu Kung Fu-mu, kamu telah mencapainya. Sebuah terobosan, bisakah kamu menghadapiku secara langsung? Saya harus mengatakan bahwa pada awalnya, saya benar-benar khawatir Anda juga akan melakukan hal itu. Delta mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, seolah-olah dia menunjukkan sisi paling asteriski pada Fang Tianan. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya telah berakting bersama Kui Mulang dan Xiao Mu. Sepertinya mereka telah memikirkan tingkah lucu antara Delta, Kui Mulang, dan Xiao Mu saat itu, dan baik Fang Tianan maupun Delta menunjukkan senyuman. Namun, setelah Tang Yan dan saya bertemu, pada dasarnya dipastikan bahwa tujuan Anda bukanlah di dasar lembah keretakan. Delta menganalisis dan berkata, jika tidak, bahkan dengan kekuatan Anda, itu tidak akan berada di dasar lembah keretakan, lembah keretakan. Jika Anda lebih kuat, Penatua Yan dan saya akan berpisah. Kami lebih suka mengorbankan satu orang dan tetap berurusan dengan Anda daripada membiarkan Anda naik kapal. Memikirkan tekad di mata Delta ketika dia mengatakan ini, Fang Tianan menjadi sedikit terdiam. Bagi Delta, hal-hal yang menjadi dasar keretakan mungkin menjadi harapan bagi kelanjutan dan bahkan kebangkitan seluruh keluarga Dai. Jika Fang Tianan benar-benar bermaksud merampok, maka di hutan ilusi, hanya satu dari mereka, Delta dan Penatua Yan, yang perlu bertanggung jawab untuk menjatuhkan ketiga gadis Tang Yan sebagai sandera, sementara orang lain dapat dengan cepat naik membawa sesuatu. Kirim, kembali. Jadi, meskipun Fang Tianan lebih kuat, apa gunanya? Saya hanya bisa tinggal sementara di pulau di hutan ilusi. Adapun identitas Fang Tianan dan partainya, atau tujuan pergi ke hutan ilusi, menurut Delta, tidak penting.
Kultivator macam apa yang ada di seluruh benua? Hanya ketika kekuatan diri sendiri menjadi lebih kuat itulah hal yang paling kritis. Bahkan menurut Fang Tianan, hanya karena Delta telah menyempurnakan teknik kultivasinya sendiri sehingga dia tiba-tiba berani menyampaikan informasi ini di hadapannya. Jika Delta masih tidak dapat membuat terobosan dalam keterampilannya setelah mengalami keretakan, Fang Tianan mungkin tidak mengetahui hal ini dari awal hingga akhir. 860.